Kutai Timur, Ustaz, Sangatta. Kutai Timur. Ya, Sangatta, bahkan terus lanjut sampai ke Bengalon. Ya. Ya, luar biasa. Dan di sana saya bilang sama Ikhwan Diboni, saya pernah mendatangi sebuah daerah di Kalimantan Timur namanya Sangatta. Ikhwa ketika itu bikin daurah 2016 itu di kota Sangatta. Yang aktif cuma 4 orang. Ya, ikhwa akhwat 4 orang. Bahkan sekretariatnya pun masih ngontrak. Ya, saya ingat sekali pelang DPD-nya itu belum dipasang di atas, masih disimpan di depan kamar kontrakan mereka. Subhanallah. Tapi luar biasa. Mereka bikin takbir akbar yang kami isi, yang datang sampai 56 orang. Dan itu ya untuk ukuran daerah yang masih berkembang ketika itu sudah luar biasa. Mereka katakan undangan yang disebar secara langsung dan mendapatkan sambutan itu sekitar 90. Ya, mereka mengatakan kami menemui orang di tepi jalan, di arena sepak bola, di halte bus, di mana kami datang, dan 90 orang menyatakan kesiapan untuk hadir. Ternyata lebih dari setengahnya itu betul-betul hadir, 56 orang. Jadi Sangatta ini adalah daerah di Indonesia yang masih dihuni oleh buaya-buaya besar. Sampai di belakang rumahnya orang itu, di pinggir sawah, di pinggir empang, kadang ditulis bahaya. Masih sering ada buaya besar yang muncul di sini. Saya bilang sama Ikhwan, luar biasa Ikhwan di Sangatta. Nah, karena berdekatan sama buaya-buaya, semangat mereka mungkin mirip-mirip dengan buaya ya Ustaz Nani Mapasuki. Semangat mereka, komitmen mereka, militansi mereka ya kurang lebih 11-12 dengan buaya-buaya yang ada di sungai itu. Dan ini ikhwan sekalian adalah sebuah pengalaman yang mudah-mudahan suatu hari kembali bisa mengunjungi Sangatta dan berbagai daerah-daerah di seluruh Indonesia. Ikhwan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam satu ayat yang akan abadi dan sekaligus menjadi dustur, menjadi undang-undang para dai, para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini disebutkan dalam surah Yusuf pada ayat yang ke-108 yang sama-sama kita hafal, di mana Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang engkau sampaikan dakwah kepada mereka, termasuk kepada orang-orang yang memusuhi dakwahmu, yang menghalangi jalanmu, sampaikan kepada mereka, hadhihi sabili, inilah jalanku. Inilah jalanku. Jalan apa yang dimaksud? Ad'u ilallah, di mana aku berdakwah ke jalan Allah, menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu, di atas keterangan, di atas hikmah, di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ayat ini yang singkat ini, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memberikan pelajaran yang luar biasa, menjadi undang-undang bagi kita. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala mengatakan qul hadhihi sabili. Katakanlah bahwa inilah jalanku. Ini seakan-akan menjadi sebuah perintah bagi kita. Yang pertama untuk memberitahu orang-orang di sekitar, untuk memberitahu alam semesta bahwa saya ini seorang dai. Ya. Dan ini adalah juga merupakan selain permakluman, ini adalah ayat yang menyuruh kita, memerintahkan kita, menegaskan kita untuk merasa bangga dengan apa yang kita lakukan sekarang. Saya selalu berpesan sama ikhwan dan akhwat, ketika kita mengenalkan diri sebagai seorang dai dan profesi dan kesibukan kita sebagai seorang dai, kita tidak boleh merasa inferior. Kita tidak boleh merasa bahwa pekerjaan kita ini kelas 2, kelas 3, kelas 4 atau kelas nomor 13. Allah mengatakan kepada Muhammad SAW, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah bahwa inilah jalanku. Dan ini memerintahkan kita sekaligus untuk mengumumkan kepada orang-orang. Sehingga kalau kita, ikhwan sekalian, sebagai seorang pegawai negeri, sebagai ada profesi sebagai seorang pedagang, maka kita katakan sama orang bahwa saya adalah seorang dai, saya sebagai seorang murabbi. Adapun kalau orang tanya, loh, bukankah Ustadz sering terlihat di pasar berjualan? Katakan sama mereka, saya berjualan itu sekedar untuk isi waktu. Ya, loh, Ustadz kan ngajar di sekolah, oh itu hobi, mengajar itu hobi. Loh, Bapak kan polisi, katanya dakwah itu pekerjaan utama. Lalu saya sering lihat di kantor dia bilang, oh itu sekedar ya karena
Ya, daripada saya tinggal di rumah ya saya bekerja. Ini hobi. Ini sekadar sebagai sebuah kesibukan sehari-hari, tapi bukan itu tugas utama saya. Tugas utama saya adalah berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita menyadari sepenuhnya ikhwan dan akhwat sekalian bahwa dakwah itu adalah merupakan muhimmatul anbiya. Ya, dia adalah merupakan tugas utama, pekerjaan utama para nabi dan para rasul. Nah, ini yang kesadaran ini harus kita hadirkan di dalam diri kita. Sehingga kita mengenalkan diri. Saya tidak boleh kita mengatakan, saya kan sekedar guru TKTPA, ya, saya ini guru ngaji, guru tahfidz. Tidak boleh. Kita harus mengangkat dalam makna bukan bersombong, tetapi kita harus merasa bahwa apa yang kita kerjakan ini sebagai sebuah pekerjaan yang mulia. Ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sama-sama kita hafal, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya. Nah, dari sini ukurannya jelas bahwa orang yang membawa misi Al-Quran, membawa misi sunnah, itu adalah orang yang paling mulia, ikhwan dan akhwat sekalian. Sehingga kita tidak boleh merasa rendah diri di hadapan orang. Justru pada tataran tertentu kita harus merasa bangga, kita harus membusungkan dada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita berada di jalan ini, dan itu tidak sembarang. Ya, Syekh Shalih Al-Munajjid di dalam Wasailus Tsabat mengatakan, satu hal yang perlu kita hadirkan dalam diri kita, terkadang kita merasa jenuh, terkadang kita merasa, ya tunggu dulu, kita lanjut ya, ada gangguan sedikit, ikhwan sekalian. Suara jelas Ustaz Andi Bapak Soki, para satidar sekalian, masih jelas ya? Alhamdulillah Ustaz. Jelas. Ya. Nah, jadi beliau mengatakan seorang dai ketika dia dilanda kejenuhan, suatu saat ini kan kita memang tidak selalu dalam keadaan kondisi yang ideal. Kadang-kadang ada kejenuhan, ada rasa capek, ada rasa lelah. Kadang malah kita menangis. Ya, kadang kita menangis. Ada kondisi-kondisi tertentu bersama dengan ikhwan, bersama dengan akhwat. Ada kondisi tertentu yang kita merasa jenuh. Kita merasa harus beristirahat sebentar. Kita harus merasa duduk bersandar dan berpikir kembali apa sesungguhnya yang sedang kita alami. Kata beliau, satu hal yang harus hadir dalam diri kita dalam kondisi seperti itu adalah kita harus merasa bahwa keberadaan kita di jalan ini adalah bukan persoalan yang biasa-biasa saja. Dia adalah keistimewaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang terpilih. Ini yang beliau sebut sebagai al-istifa, al-ijtiba. Allah memilih di antara hamba-hambanya yang Allah gunakan potensi mereka, tangannya mereka, matanya mereka, otaknya mereka. Seluruh potensi dalam diri mereka digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipekerjakan untuk mengembalikan kejayaan agamanya. Ini yang harus kita yakini. Ya, dan ini tidak sederhana ikhwan sekalian. Ini adalah keistimewaan, ini adalah kemuliaan. Tidak semua orang berada di jalan ini. Tidak semua orang bisa tertarik hatinya berada di dalam kafilah dakwah ini. Sehingga kata beliau, ketika ada orang yang futur, yang pada akhirnya terpentar dari jalan, dia harus merasa bahwa itu adalah kondisi yang paling buruk dalam kehidupannya. Dia harus merasa menangis. Jadi itu artinya Allah Subhanahu wa taala tidak lagi membutuhkan kerja-kerjanya. Allah tidak lagi menggunakan potensinya untuk mengembalikan kejayaan Islam. Ini yang disebut dengan al-isti'mal, ya. Allah mempekerjakan hamba-hambanya, menggunakan tenaga hamba-hambanya untuk perjuangan Islam. Dan itu adalah keutamaan, itu adalah kemuliaan. Nah, oleh sebab itulah kata beliau, perasaan ini meski memang tidak boleh menjadikan kita sombong, menjadikan kita angkuh, tetapi bahwa kita harus merasa mulia dengan misi yang kita bawa. Karena ini adalah misi dakwah para nabi. Ini adalah misi dakwah para orang-orang yang terdahulu dari kalangan orang-orang yang saleh. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku berdakwah, aku menyeru ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata ad'u, kalau ikhwan dan akhwat belajar bahasa Arab, ad'u itu artinya menyeru yang diungkapkan dalam sigat fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu adalah kata kerja yang menunjukkan sebuah pekerjaan sedang berlangsung dan masih akan terus berlangsung. Maknanya apa? Dakwah pun harus seperti itu. Dakwah tidak boleh berhenti. Dakwah harus terus berlanjut. Dakwah harus digerakkan. Dakwah harus diusung. Pilar-pilar dan panji-panjinya harus ada orang yang memikulnya. Tidak boleh berhenti. Rasulullah SAW mendapatkan tekanan. Rasulullah SAW mendapatkan rintangan dan seterusnya. Apakah beliau berhenti? Tidak. Ya, beliau tidak berhenti sedetik pun. Bahkan diamnya adalah dakwah, gerakannya dakwah, duduknya, berdirinya semua beliau laksanakan di dalam rangka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Ini menunjukkan ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa penting kita untuk senantiasa meremajakan dan membangun semangat kita. Sebagaimana sepenuhnya kita sadari bahwa semangat kita memang keimanan kita secara umum termasuk semangat dakwah kita itu sifatnya turun naik, fluktuatif. Tapi disitulah yang harus kita maknai. Kata Rasulullah SAW bahwa di setiap waktu-waktu dalam keimanan kita ada masa-masa rajin dan ada masa-masa di mana kita malas. Dan itu ya itu wajar, ya itu wajar, kita manusia biasa. Oleh sebab itulah menjadi penting bagi kita untuk terus berkumpul, kemudian berbagi pengalaman, saling menguatkan, sharing di antara kita untuk bisa ya seperti ketika kita mendorong saudara kita yang sudah kelelahan atau menarik tangannya untuk kembali berdiri. Itu tugas kita dan itu tugas saya dan itu tugas antum semua. Allah berfirman ala basirah, di atas basirah, di atas petunjuk, ya, di atas kejelasan, di atas burhan, di atas dalil, di atas argumentasi. Yang dalam ini adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah SAW, ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Nah, ini penggalan ayat ini menunjukkan kepada kita pentingnya adanya kepemimpinan dan adanya orang dipimpin. Ana itu aku, ya adalah qiyadahnya, ya pemimpinnya, panglimanya. Sementara wa manittaba'ani adalah orang-orang yang mengikutiku. Jadi ada struktur al-qiyadah wal jundiyah. Nah, di sini juga menunjukkan pentingnya dakwah ini dikelola secara dalam tanzim yang kuat, dalam organisasi yang kuat. Nah, inilah yang dibawa oleh lembaga kita di Wahdah Islamiyah, bahwa akidah salafiyah, manhaj ahlus sunnah wal jamaah ini diperjuangkan harus dengan organisasi yang kokoh, organisasi yang kuat. Maka dia dituntut ada yang mimpin, ada yang tidak, ada yang dipimpin. Nah, keduanya harus bisa saling mengokohkan antara satu sama yang antara satu dengan yang lain. Seorang pemimpin harus thiqah dengan orang yang dipimpinnya, dan kemudian orang yang dipimpin thiqah dengan pemimpinnya. Saya sering gambarkan begini, ikhwan. Di dalam sebuah struktur perjuangan, ya, selamanya seseorang tidak boleh bersombong kepada orang yang lain. Kalau kita istilahkan, tidak ada pangkat dalam perjuangan. Tidak ada pangkat di dalam dakwah. Ingat ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah, pada peristiwa Fatu Makkah, bersama dengan 10.000 kaum muslimin. Ada Khalid bin Walid di sana yang masuk Islam 1 tahun sebelumnya. Ada pasukan-pasukan yang dulunya dalam merupakan sayap-sayap perang di dalam barisan orang kafir. Tetapi di dalam Fatu Makkah, mereka masuk Islam dan berada di barisan Rasulullah SAW. Mereka masuk dengan ta'zim, dengan kemenangan yang luar biasa, dengan kejayaan yang diabadikan di dalam Al-Quran, sampai disebutkan surah ke-48 itu sebagai suratul Fath, surah penaklukan, surah tentang kemenangan yang diperoleh oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Tapi apa yang terjadi, ikhwan sekalian? Rasulullah SAW masuk ke dalam kota Mekah dengan menundukkan kepalanya. Bahkan disebutkan dalam sirah Nabawiyah, dagunya beliau menyentuh dadanya, saking tawadhu'nya beliau, saking ta'zimnya beliau. Dan beliau membalikan bahwa semua kejayaan ini tidaklah diperoleh oleh atas perjuangan kita semata-mata, tetapi ini adalah anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh merasa ya kita yang lebih tinggi dari ikhwah yang lain, kemudian kita tidak butuh peran mereka. Kita ini, ya saya ini ketua DPD, ya saya ini ketua DPW, saya ini ketua WIS. Ya tidak boleh kita merasa seperti itu, karena kita ini tidak ada apa-apanya tanpa keberadaan orang-orang yang ingin rela, ya, siap sedia untuk dengan penuh keridhaan, dengan penuh kepatuhan dan ketaatan bekerja sesuai dengan sistem yang mereka bekerja di dalam situ secara masing-masing. Makanya Allah mengatakan ana wa manittaba'ani. Ya, coba kita lihat bahwa dalam sebuah kendaraan misalnya, ya, di mobil, betapapun mesin itu adalah merupakan bagian mungkin yang paling mahal di sebuah mobil. Tetapi mesin selamanya tidak bisa bersombong atas wiper misalnya, pembersih kaca di depan. Apalagi di musim hujan. Mesin tidak boleh mengatakan saya lebih tinggi dari antum. Tidak boleh. Karena kalau musim hujan, betapapun mesinnya bagus, betapapun piranti semua di mobil itu bagus, tapi kalau tidak di wipernya, tidak ada yang pengelap kacanya, saya kira tidak ada mobil yang berani berangkat. Begitupun kaca spion, ya, sofa yang diduduki oleh supir selamanya tidak bisa bersifat angkuh dan sombong kepada kaca spion. Sofa tidak boleh bilang begitu. Antum itu
Posisinya selalu di luar, bro. Saya di dalam, ya. Pemilik mobil ini menjadikan saya sebagai singgasananya yang paling nyaman. Saya yang menjamin kenyamanannya. Nggak boleh. Selama-lamanya, mobil juga nggak bisa berani kalau nggak ada kaca spionnya. Coba ada. Ya kalau di dalam konteks Bone Makassar, kira-kira ada mobil Ustaz Anti Mapasoki yang dari Bone berangkat ke Makassar, nggak ada kaca spionnya. Nggak ada. Nggak berani. Ya, pentil misalnya. Roda yang berputar, nggak boleh pernah merasa dia jumawa, songong, ya, menepuk dada. Coba lihat, kalau tidak ada saya, mobil ini tidak bisa bergerak. Lalu pentil yang kecil mengatakan, tunggu dulu bro, betapapun kamu jago, kamu tidak bisa juga ngapa-ngapain kalau tidak ada saya. Ya, makanya ini yang harus menjadi pelajaran. Falsafah yang ada pada kendaraan ini harus kita bawa dalam jemaah kita. Coba perhatikan ketika 3 orang sahabat absen dalam perang Tabuk. Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi, dan Hilal bin Umayyah al-Waqifi. Ka'ab bin Malik adalah veteran perjanjian Hudaybiyah. Perang Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah. Murarah dan Hilal adalah veteran perang Badar. 3 orang sahabat yang kualifikasinya kalau zaman sekarang ini adalah sahabat tanfidiyah. Ya, kader tanfidiyahnya Rasulullah SAW. Mereka ini pada tahun ke-9 Hijriah tidak ikut perang Tabuk. Nah, pertanyaan sekarang, di perang Tabuk ini berapa jumlah prajurit Rasulullah SAW yang menyertai Rasulullah SAW? 30.000 orang, ikhwan dan sekalian. 3 orang tidak hadir di tengah 30.000 orang yang datang ke Tabuk di arah utara kerajaan Saudi. Jadi Tabuk itu adalah wilayah terluar kekuasaan Arab Saudi di zaman sekarang, berbatasan dengan Yordania. Dulu berbatasan dengan Syam, karena Yordania ke utara itu sudah masuk wilayah Syam. Pada saat Rasulullah SAW mendengarkan adanya pergerakan pasukan Romawi menuju ke selatan untuk menyerang Mekah dan Medina, Rasulullah SAW itu berinisiatif untuk menghadang mereka di Tabuk. Sebelum terlalu jauh masuk ke dalam wilayah Hijaz, mereka bergerak ke utara dengan kekuatan 30.000 orang pasukan. Kira-kira kita bertanya, apa pengaruhnya 3 orang tidak ikut dibanding banyaknya sahabat yang ikut, 30.000 orang? Ya, ada enggak pengaruhnya kira-kira? Bagaimana kita menjawab ini? Ada pengaruhnya kira-kira? Saat itu? Coba perhatikan. Ya? Ada, Ustaz. Ada. Sedikit banyaknya pasti ada pengaruh. Makanya atas absennya 3 orang ini, Ka'ab, Murarah, dan Hilal, Rasulullah SAW memboikot mereka selama 50 hari, 50 malam. Diboikot tidak main-main. Inilah peristiwa pemboikotan pertama dalam sejarah kaum muslimin. Bahkan 40 hari, itu ketiga istri mereka disuruh meninggalkan suaminya. Suruh istri mereka pulang ke rumah orang tuanya, sampai datangnya keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. 50 hari, 50 hari. Kaum muslimin dilarang berbicara, dilarang menjawab salam mereka, dilarang berkumpul bersama mereka, dihajar. Boikot. Ya, inilah peristiwa hajar. Makanya para ulama kita mengatakan konteks menghajar di zaman sekarang itu sudah keluar dari apanya ya? Dari sejarah, dari sirah nabawiyah. Ya. Coba lihat dulu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para sahabat dihajar ini karena sebab apa? Sekarang di zaman sekarang kita dihajar karena apa? Ya. Lalu perbandingannya, apakah hajarnya kita memboikot orang di zaman ini fungsinya sama dengan apa yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa absennya orang-orang tertentu dalam perjuangan itu pasti punya pengaruh. Apalagi kalau dia adalah kader-kader pilar. Jadi kita tidak boleh mengatakan, misalnya kalau ada pekerjaan, ada amal jamaah, kita tidak datang lalu mengatakan, sudahlah. Kalau saya tidak datang juga tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya juga. Saya kan orang yang tidak direkeng di situ. Kalau dalam bahasa singkat, saya kan tidak orang yang tidak dihitung di situ. Saya siapa saya ini? Saya ini ibarat apa ya? Ibarat ampas kopi saja. Ya salah-salah seperti remah-remah rengginang di bawah meja. Orang minum kopi, para ustadz itu duduk-duduk makan rengginang. Saya ini seperti remah-remah roti, remah-remah rengginang yang ada di dekat sepatunya mereka. Tidak ada nilainya saya ini. Kita tidak boleh bersikap seperti itu. Kita tidak boleh merasa seperti itu.
Coba lihat Ka'ab, Murarah, dan Hilal. Ketiganya diboikot karena tidak ikut dalam perang Tabuk. Dan itu menunjukkan bahwa dalam sebuah perjuangan amal jama'i, sedikit banyaknya keberadaan kita pasti punya pengaruhnya. Sama kayak tadi. Ya. Maka kaca spion, pentil, apalagi semua ya, lampu samping, lampu depan dan seterusnya. Itu selamanya tidak boleh dianggap remeh karena keberadaan mereka menguatkan keutuhan jamaah. Nah, ini ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah apa yang harus kita lakukan agar kita teguh dan kita tegar di jalan dakwah ini? Poin yang saya ingin sampaikan ada 3 atau 4 poin. Yang pertama, ikhwan sekalian. Yang pertama adalah kita harus memahami jalan. Ya, kita harus memahami tadbiyat perjalanan. Ini yang kita istilahkan sebagai ma'rifatut thariq. Ma'rifatut thariq. Kita harus sejak kita start, bahkan sebelum kita berangkat, kita harus tahu sebenarnya jalan yang kita lalui ini seperti apa. Ini untuk agar kita dari awal sudah punya kesadaran. Dan kesadaran ini menjadikan kita tidak mudah untuk goyah. Karena memang dari awal kita tahu konsekuensinya. Mari kita perhatikan. Ketika Malaikat Jibril alaihissalam datang ke hadapan Rasulullah SAW untuk membawa wahyu, untuk mengantarkan wahyu. Apakah Malaikat Jibril datang dengan sopan, dengan muka ramah, dengan kata-kata yang manis, apalagi sampai bawa-bawa hadiah dari surga? Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Ya. Ini wahyu. Saya disuruh oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepadamu. Sebentar kalau saya ucapkan, kamu ulang ya, baik-baik ya. Ini Al-Quran. Apakah tampak Malaikat Jibril seperti itu? Kita dapat dari riwayat? Enggak. Tiba-tiba Malaikat Jibril datang lalu mendekap Rasulullah, mencekik Rasulullah. Iqra, dengan suara yang lebih mirip bentakan daripada belayan-belayan halus. Ya. Iqra ya Muhammad. Rasulullah SAW mengatakan, mana biqari? Saya tidak bisa membaca. Dilepaskan lagi. Rasulullah SAW tersengal-sengal, mengatur nafasnya. Dibekap lagi. Iqra. Rasulullah SAW mengatakan, mana biqari? Saya tidak bisa membaca. Ketiga kalinya dicekik lagi. Iqra. Jawaban yang sama. Mana biqari? Saya tidak bisa membaca. Ya. Nah, para ulama kita ketika membahas ini mengatakan, apa hikmahnya proses pertamanya turun wahyu itu kepada Rasulullah SAW itu dengan cara yang tidak biasa seperti itu. Bahkan lebih cenderung kita mengatakan ada tekanan, ada pressure. Ya. Nah, pelajarannya adalah Rasulullah SAW sedang digembleng, sedang dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semacam prakondisi kepada Rasulullah SAW, semacam orientasi kepada Rasulullah SAW, bahwa perjuanganmu wahai Muhammad bukan perjuangan yang ringan. Jalan yang kau lalui ini bukan jalan yang dipenuhi dengan warung, ya, restoran kiri kanan, warkop, di mana kita bisa ada rest area, ya, kita ngopi-ngopi di sana, kita jalan-jalan. Tidak. Jalanmu ini adalah perjalanan yang sangat-sangat berat. Ya, makanya di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Insan, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyebutkan itu, bahwa ketika coba kita sama-sama lihat ya surah Al-Insan, ikhwan sekalian, surah Al-Insan surah yang ke-76 ya kalau tidak salah. Nah, surah Al-Insan ayat yang ke-23. Coba perhatikan, Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Qur'an kepadamu ya Muhammad dengan berangsur-angsur. Ayat setelahnya, fasbir li hukmi rabbik wala tuti' minhum athiman aw kafura. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Ayat ini strukturnya menarik, bentuknya menarik. Setelah menyebutkan diturunkannya Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, kata Syekh Utsaimin di dalam syarah beliau terhadap Ushul Tsalatsah, dia mengatakan, logikanya sebenarnya ayat ini yang kita tunggu setelah pemberitahuan diturunkannya Al-Quran itu adalah kita diperintahkan untuk bersyukur, ya kan? Washkur li ni'mati rabbik.
Maka bersyukurlah kamu atas nikmat Allah yang besar ini diturunkannya Al-Quran. Tapi menariknya, setelah Allah menegaskan bahwasanya dia yang telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW, ayat selanjutnya, fasbir li hukmi rabbik, maka bersabarlah di dalam melaksanakan ketetapan Tuhan. Ini memberi gambaran kepada kita bahwa siapapun yang membawa Al-Quran, membawa misi Al-Quran, membawa misi dakwah ini harus dipenuhi dengan kesabaran. Dia harus berjalan dengan kesabaran. Karena ya apa yang dia bawa itu, apa yang dia sampaikan itu bukanlah perkara yang ringan. Dia pasti akan mendapatkan rintangan dan tantangan. Inilah sebabnya juga di dalam surah Al-Muzammil Allah berfirman, Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepada Muhammad ayat yang berat. Allah tidak mengatakan sanulqi alaika qawlan khafifa. Ya, ayat yang ringan tidak. Disebutkan, ditegaskan sebagai ayat yang berat. Ayat-ayat suci kalamullah yang berat. Nah, inilah yang sementara diajarkan, sementara ditegaskan, digembleng, ditanamkan pada diri Rasulullah SAW pada proses pertama turunnya wahyu itu. Agar Rasulullah SAW sudah tahu dari awal bahwasanya dakwahnya tidak akan berjalan dengan biasa-biasa saja. Dia akan mendapatkan penentangan, dia akan mendapatkan permusuhan, bahkan diusir. Ini pelajaran terbesarnya, ikhwan dan akhwat sekalian. Oleh sebab itulah, keesokan harinya, ketika Rasulullah SAW dibawa oleh Khadijah untuk menemui Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah orang Nasrani terakhir yang mengikuti Nabi Isa yang hidup di Jazirah Arabia ketika itu. Hampir semua kitab-kitab sirah membahas tentang beliau, itu selalu menyebutkan bahwa pada zaman Rasulullah SAW, orang Nasrani terakhir yang masih lurus akidahnya seperti yang dibawa oleh Nabi Isa, itu Waraqah bin Naufal. Nah, kesitulah, dan dia adalah sepupu dari Khadijah. Ya, dan usianya sudah hampir 100 tahun ketika itu. Setelah bertamu, kasih salam, Khadijah mulai menceritakan apa yang dialami oleh suaminya. Yang tadi malam dapat wahyu dicekik-cekik sama malaikat Jibril. Ya. Lalu Waraqah mengatakan, apa yang kamu, anakku sekali, Ananda, apa yang kamu dapati, apa yang kamu rasakan? Maka Rasulullah SAW menceritakan proses turunnya wahyu yang dia rasakan. Apa jawaban Waraqah? Hadzan namus alladzi nazala ala Musa alaihissalam. Ini adalah an-namus. Jadi orang Bani Israel itu menyebut malaikat Jibril sebagai an-namus. Hadzan namus alladzi nazala ala Musa alaihissalam. Ini adalah an-namus yang juga pernah turun kepada Musa alaihissalam. Lalu apa kata Waraqah bin Naufal? Wahai Muhammad, jikalau Allah memanjangkan usiaku sampai aku mendapati masa di mana engkau akan dimusuhi dan diusir, pastikan bahwa aku akan berada di barisanmu untuk memberikan perlindungan, memberikan pembelaan dan dukungan sepenuh dengan jiwa dan sepenuh apa kekuatan yang aku miliki. Rasulullah SAW mendengar itu bukan gembira, justru ketakutan, justru ada perasaan ya mulai gentar dengan itu. Lalu beliau mengatakan, amukhrijiyahum, apakah aku akan diusir dan dimusuhi oleh mereka, wahai Waraqah, wahai paman? Apa jawaban Waraqah? Naam. Ma jaa'a rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udiya wa udhiya. Iya. Tidaklah seorang laki-laki datang dengan membawa misi, dengan membawa risalah dan wahyu seperti yang kau bawa, kecuali dia akan dimusuhi dan dia akan diusir oleh kaumnya. Masya Allah. Kawan dan akhwat sekalian, coba bayangkan perasaan Rasulullah SAW. Tadi malam dicekik sampai gemetaran. Sampai dia katakan kepada Aisyah, zammiluni, zammiluni. Sehingga dikatakanlah itu, ya ayuhal muzammil. Dicekik, bergetar. Khadijah sampai harus membujuk Rasulullah SAW. Ya Muhammad, ma yukhzikallahu abada. Wahai Muhammad, Allah tidak akan menyanyiakanmu dan Allah tidak akan menyakitimu selama-lamanya. Engkau adalah pribadi yang berakhlak yang baik. Engkau menyambung tali silaturahmi, mengasihi yang muda, menghormati yang tua. Allah tidak akan, pasti itu ada hikmahnya. Allah tidak akan menyakitimu selama-lamanya Muhammad. Pagi harinya sudah diberitahu lagi bahwa engkau akan diusir, engkau akan dimusuhi. Luar biasa kondisi itu, ikhwan sekalian. Nah, oleh sebab itulah kita tahu, dari rangkaian peristiwa ini kita tahu bahwa hal yang harus kita hadirkan dalam diri kita di dalam perjuangan ini adalah, yang pertama adalah kita harus menyadari kita sebenarnya sedang berada di jalan apa. Ya, kita harus yang kita sebut sebagai ma'rifatut thoriq, mengetahui jalan, tabiat jalan yang sedang kita tempuh ini apa sesungguhnya. Agar apa? Kita memang yang terjun di sini, yang turun di sini, yang berjalan di sini memang sudah tahu konsekuensinya seperti apa.
Oleh sebab itulah dalam riwayat yang lain juga Abdullah bin Mas'ud pernah menggambarkan kepada kita. Rasulullah SAW dia mengatakan khattalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khattan wahidan. Rasulullah SAW pernah menggaris di atas tanah sebuah garis yang panjang. Ya. Khattalana Rasulullah SAW khattan wahidan. Wa qala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Rasulullah SAW membaca ayat dalam surah Al-An'am di mana Allah berfirman wa anna hadza sirati mustaqima, dan bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus, fattabi'uh, dan ikutilah, wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili, dan janganlah kalian ikuti jalan-jalan itu yang dengannya kalian akan berpecah belah dan menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud, wa khatta an yaminihi wa an yasarihi khututan. Rasulullah SAW membuat garis-garis pendek di sebelah kiri dan di sebelah kanan dari garis yang panjang tadi. Lalu beliau mengatakan wa hadhihi subul, dan ini adalah jalan-jalan yang dimaksud dalam ayat itu. Wa ala kulli sabilin minha syaitan yad'u ilaih, dan di setiap ujung jalan yang pendek-pendek itu ada syaitan yang menyuruh untuk masuk dan melewati jalan-jalan yang dia ada di tempat itu. Hadis ini sangat populer, dan satu hal yang ditunjukkan oleh hadis ini adalah bahwa jalan Islam, jalan dakwah, jalan akidah, jalan tauhid ini adalah jalan yang panjang. Ya. Rasulullah SAW menunjukkan sebuah garis yang panjang di hadapan para sahabat, yang dalam hal ini adalah Abdullah bin Mas'ud. Ini yang pertama yang harus kita lakukan, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita senantiasa memperbaharui ma'rifah kita, menguatkan ma'rifah kita tentang, dan sekaligus menghadirkan dalam keseharian kita bahwa jalan yang kita tempuh ini memang bukan jalan yang sederhana. Akan tetapi bahwa ganjaran pahala dan janji di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang istiqomah di jalan ini juga bukan sebuah janji yang biasa-biasa saja, ya. Dia adalah merupakan jenis ibadah yang kata Syekh bin Baz, saya tidak mendapati keutamaan bagi dakwah itu kecuali bahwasanya dakwah itu adalah merupakan taqarrub ilallah yang paling utama. Beda dengan sholat, kata beliau. Orang kalau sholat, orang berpuasa, maslahatnya untuk dirinya sendiri. Sementara ketika dia berdakwah, maslahatnya adalah terkait dengan orang, terkait dengan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebabnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang berdakwah, barang siapa yang menunjukkan kebajikan kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang didapatkan oleh orang yang ditunjukkan tersebut. Ya, kita ajak orang tarbiyah, kita ajak orang dirosa, kita ajak ikut tabligh akbar. Setelahnya dia paham Islam, setelah dia melaksanakan amalan-amalan soleh, maka setiap orang itu melaksanakan amal soleh yang dia pelajari, yang dia dapatkan dari kita, ya, Ustaz sering bilang, mungkin pagi hari, ya, para asatidzah, para ikhwan dan akhwat sekalian, kita sedang nyeruput kopi atau teh panas seperti ini misalnya. Nah, kemudian mutorobi kita, binaan kita sedang mengaji dengan terbata-bata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sedang minum kopi, tapi kita dapat pahala orang yang sedang mengaji. Ya. Di tengah malam kita mungkin sudah terlelap, kita sudah tertidur. Tapi orang yang menjadi binaan kita, orang yang kita gembleng dengan amal soleh, terbangun di tengah malam lalu melaksanakan sholat lail. Kita tertidur, tapi kita mendapatkan pahala orang yang sedang sholat lain. Subhanallah. Inilah keutamaan orang berdakwah. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta namla fi juhriha wa hatta al-haut fil bahr la yusalluna ala muallimin nasil khairat. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi, bahkan semut yang ada di lautan, semut yang ada di lubang-lubang mereka, dan hewan-hewan laut, ikan-ikan yang ada di lautan, semuanya akan bersolawat, mendoakan, memohonkan ampun dan rahmat bagi orang-orang siapa? Ya, yusalluna ala muallimin nasil khaira, bagi orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Hadis ini tidak ada pekerjaan, tidak ada kesibukan yang ditunjukkan oleh hadis ini yang lebih tepat daripada bagi para aktivis dakwah, para murabbi, para ustadz, para mubalighat, para ustadzah, para akhwat yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembira ikhwan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait tentang poin ini, Warakah kemudian apa mengatakan?
demi Allah ya Muhammad, kalau Allah memberiku usia yang panjang, aku akan mendukungmu. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu Waraqah. Jangan pernah kalian mencelah Waraqah, karena sesungguhnya aku memasuki surga. Dan diperlihatkan padaku, dia memiliki 2 bagian di dalam surga. Waraqah ini orang Nasrani. Tidak pernah mendukung Rasulullah. Dia wafat sebelum Rasulullah SAW dimusuhi. Tapi dia, ketika Rasulullah SAW pertama mendapat wahyu, dia telah mengungkapkan tekadnya yang membaja, yang begitu kokoh. Demi Allah, aku akan mendukungmu. Demi Allah akan membelamu di hadapan orang-orang yang memusuhimu ya Muhammad. Perhatikan ikhwan sekalian. Kata para ulama kita, Waraqah tidak pernah berjuang untuk Islam. Tapi Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa dia mendapatkan 2 bagian di dalam surga. Maka ulama kita mengatakan, ikhwanan akhwat, berharaplah surga dengan pembelaan, dengan dakwah kalian di jalan ini. Kalau Waraqah saja mendapatkan surga hanya karena tekadnya yang kuat, hanya karena cita-citanya, hanya karena tumuhatnya, cita-citanya yang begitu kokoh untuk mendukung Rasulullah SAW mendapatkan surga, maka kita insya Allah lebih berhak kalau kita ikhlas dan kalau kita tidak pernah berhenti bergerak, terus berusaha merawat militansi kita, maka berharaplah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan anugerah surga di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita lakukan hari ini. Dan itulah yang kita dapati dari sejarah Waraqah. Makanya memang terjadi perbedaan pendapat. Sebagian ulama bahkan mengatakan Waraqah ini masuk Islam sebelum wafat. Ala kulli hal, dia karena usianya yang sudah tua, dia wafat sebelum Rasulullah SAW mengalami penentangan dan permusuhan, bahkan pengusiran dari dari orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy. Nah, kemudian ikhwan dan akhwat sekalian yang kedua.